Ini yang disampaikan oleh putra beliau, purnama sepuh adiknya Pangersa Abah, Abah Nur Ano Mubarok. Abah Nur Ano Mubarok menyatakan semua riadoh Abah sepuh beliau bisa meniru, bisa mengikuti. Cuma satu yang nggak bisa, nggak minum air 1 tahun. Kalau nggak megang duit 1 tahun. Kalau Pangersa Abah Anom, si Ahmad Sohibul Fatajul Arifin, ibadah atau riado yang susah dikejar, ditandingnya dan 3,5 tahun nggak tidur. Saya pernah membaca di majalah Intisari, cuma saya nyesel tuh nggak saya kelipin itu majalah. Ada sebuah hasil riset, hasil penelitian, dibandingkan orang yang tidak makan 7 hari dengan yang tidak tidur 7 hari, maka yang kemungkinan selamat adalah yang tidak makan 7 hari. Kalau yang tidak tidur 7 hari sarafnya rusak. Jangankan kita 7 hari, coba 2 malam nggak tidur pasti migrain. Ya. Kita yang pada begadang 2 malam 3 malam aja besokannya kelayangan ya. Bayangin Pangersa Abah bukan hanya semalam 2 malam, 3,5 tahun. Luar biasa. Udah gitu riadonya dalam rangka menebus toriko ini. Zaman Pangersa Abah sepuh kan berat. Untuk mengambil talqin zikir saja mesti taubatan nasuha dulu. Mengambil talqin zikir mesti riado dulu 40 hari 40 malam baru mengambil talqin zikir. Jadi putri Pangersa Abah Mama Ana itu kedengeran ketika bayinya itu ada suara seperti orang menangis. Berarti apa? Ini keberkahan karena Pangersa Abahnya sedang riado 3,5 tahun, keberkahannya turun juga kepada bayi yang sedang dikandung. Termasuk juga Pangersa Abah kemudian oleh Allah diizinkan untuk meringankan toriko ini yang semula adalah toriko suluk ya menjadi toriko tabaru. Yang untuk proses talqinnya saja sudah sulitnya luar biasa, maka dimudahkan. Bapak Ibu, malam ini kita sudah berada di tanggal 7 Sya'ban. Artinya sebentar lagi, hitungan beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan bulan Sya'ban memang merupakan bulan yang oleh Nabi dikatakan sebagai bulannya beliau. Ketika Nabi mengatakan bahwa Rajab syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah, wa Sya'bana syahri, dan Sya'ban adalah bulanku, wa Ramadana syahru ummati, dan Ramadan adalah bulan umatku. Walaupun memang hadis ini didoifkan oleh para ulama ahli hadis. Jadi memang kedudukan hadisnya doif, tapi secara matanya masih bisa kita terima. Karena memang di dalam bulan Sya'ban ini banyak keutamaan yang Allah limpahkan karuniakan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya tentu adalah pada bulan Sya'ban ini ada 1 hari atau 1 malam yang saat itulah diangkatnya amalan tahunan manusia. Yang malamnya kita kenal dengan sebutan malam nisfu Sya'ban. Itulah termasuk di antara malam raya malaikat yang diketahui waktunya. Karena malaikat punya 2 malam raya, sebagaimana manusia punya 2 hari raya. Hari rayanya Idul Fitri dan Idul Adha, bagi manusia hari raya. Tapi bagi malaikat istilahnya malam raya. 1 malam diketahui dan selalu tepat waktunya, tidak bergeser, tidak berubah. Ya, pertengahan bulan Sya'ban, itu malam nisfu Sya'ban. Maka malam raya yang satunya lagi tidak diketahui, terjadi pada bulan Ramadan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Tapi persamaannya baik malam nisfu Sya'ban maupun malam Lailatul Qadar, maka langit di dunia dipenuhi oleh malaikat yang bolak-balik turun naik membawa urusan Tuhannya. Kalau malam nisfu Sya'ban tentu membawa amalan tahunan manusia. Jadi itulah keistimewaannya malam nisfu Sya'ban. Makanya insya Allah ada bimbingan tahunan pula bagi kita oleh guru kita untuk memperingati, kita melaksanakan bimbingan tahunan berupa melakukan sholat sunnah al-khair sebanyak berapa rakaat? Lemes amat 100. Kedengarannya serem ya. Semangat dong, 100. Berapa rakaat? 100 rakaat. Kedengarannya berapa? 100. Kebayanginnya udah. Tapi buat yang udah rutin mengerjakan, melaksanakan insya Allah ya. Insya Allah sebenarnya tidak sulit karena banyak keringanannya. Saya beberapa kali menyampaikan kalau sebagai mukodimahnya, karena di TKS Center kan yang hadir bukan hanya dari kalangan bapak-bapak, juga ibu-ibu.
Dan ibu-ibunya bukan hanya yang mahmud, bukan yang hanya mamah muda, tapi banyak yang nenek-nenek juga. Maka untuk menyemangati yang nenek-nenek ya, yang usianya sudah ya 50, 60, 70 tahun ke atas, maka saya bilang kepada beliau-beliau, Ibu, kalau misalnya nanti ketika sholat sudah capek, ya nggak apa-apa, teruskan, jangan berhenti. Sholatnya boleh sambil duduk. Nanti kalau sudah kuat lagi, sudah hilang capeknya, boleh berdiri lagi. Ternyata malah capeknya nggak hilang-hilang. Kalau capeknya juga nggak hilang-hilang, duduk juga udah nggak kuat, silakan berbaring. Boleh nggak sholat sunnah berbaring? Boleh. Kata Nabi, sholat duduk itu ya pahalanya separuh dari yang berdiri. Kalau berbaring setengah dari yang duduk, artinya seperempat dari yang berbaring. Jadi kalau sholat sunnah boleh, karena berdiri itu tidak rukun pada sholat sunnah, rukunnya pada sholat fardu. Kemudian berbaring udah gak kuat juga nih ngangkat tangannya, udah boleh pakai isyarat mata. Yang penting sholatnya jangan berhenti, terusin sampai selesai. Kalau pakai isyarat mata juga gak bisa, tenang ibu, saya bilang. Nanti ibu akan digotong ke depan, rame-rame kita sholatin. Jadi intinya sholatnya jangan sampai tidak dikerjakan, dituntaskan. Pokoknya banyak kemudahannya, banyak keringanannya. Inilah riyadhah bimbingan guru kita mengamalkan sholat sunnah al-khair sebanyak 100 rakaat. Setiap rakaat ba'da al-fatihah membaca al-ikhlasnya 10 kali. Maka totalnya membaca al-ikhlasnya sebanyak 1000 kali. Banyak amat baca al-ikhlas, banyak amat rakaatnya 100. Saya pengen yang ringan aja. Ada alternatif lain. Kalau yang tadi ini hujahnya di kitab Tuan Syekh, kitab Al-Bunyah li Thalibi Thariqil Haq. Nama kitabnya aja keren. Kekayaan bagi para pencari jalan kebenaran. Kalau menganggap yang 100 rakaat kebanyakan, boleh mengambil hujahnya dari kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya ini, ya kata Pak Wahidin, di sana diamalkannya 10 rakaat. Jadi kalau menganggap 100 rakaat, boleh ngamalin yang 10 rakaat. Hanya setiap rakaatnya dalam kitab Ihya baca ikhlasnya 100. Jadi 100 kali 10 tetap 1000. Milih mana? Milih yang lama berdirinya, baca kulhunya 100, atau baca yang 10 tapi ada pergerakannya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduknya. Beratan yang mana kira-kira? Tapi nggak ada yang berat kalau ikut bimbingan guru. Kita mengamalkannya bukan dengan kemampuan kita, dengan kemauan kita, bukan dengan niatnya kita pribadi, tapi niat kita yang sudah kita leburkan dalam niatnya guru kita. Kita sudah belajar fana fisik. Jadi kita belajar untuk memaksimalkan ibadah kita. Sebagaimana tadi Tuhan saya kita dengar dalam manqobah yang kita dengar sama-sama. Sholat subuh dicukupkan hanya dengan wudhu sholat isya. Ibu pernah nggak Bu? Pernah nggak Bu? Pernah. Saya yakin pernah. Tapi isanya jam 4. Gara-gara nonton sinetron itu pantisnya ketiduran. Sadar-sadar bangun, ya Allah, jam 4 belum sholat subuh, belum sholat isya. Buru-buru lah sholat isya. Karena udah sholat isya tanggung dikit lagi subuh. Maka sholat subuhnya dengan wudhu isya. Sama isyanya jam 4. Tapi kalau Tuan saya enggak. Tuan saya isyanya di awal waktu. Dan beliau melakukannya bukan hanya 1 malam, bukan hanya 40 malam, bukan hanya 40 minggu, bukan hanya 40 bulan, tapi 40 tahun. Memang seorang aulia, apalagi wali mursyid yang kamil sekelas beliau Sultanul Aulia, itu akan punya amalan ibadah riyadhah yang susah dicari tandingannya. Ini kalau Tuhan saya adalah dengan tadi, berarti menghidupkan malamnya, sholat subuh dicukupkan dengan wudhu isya. Ada ulama lain kita kenal di Jawa Timur, namanya Mbah Kiai As'ad Syamsul Arifin. Ini di kalangan NU tuh beliau dianggap kiai yang luar biasa, dianggap wali yang sangat besar. Nah, Mbah As'ad juga punya amalan yang susah dicari tandingannya. Beliau pernah melakukan tawaf dengan 100 niatan. Kita kalau niat sekali tawaf, niat itu bukan 1 putaran, tapi berapa putaran? 7. Kalau kita melakukan 1 niatan tawaf, putarannya berapa kali? 7 kali. Berarti kalau 100 niatan berapa kali putaran? 700. Jadi Mbah Kiai As'ad itu pernah melakukan tawaf dengan 100 niatan.
Bahkan putra beliau kan sekarang putranya juga termasuk dianggap banyak korikul adanya, ya, Kiai Haji dikenal dengan nama Lora Kholil, Kiai Haji Kholil As'ad. Ya, beliau pengasuh pesantren Walisomo. Kalau Kiai As'ad itu Salafiyah Asem Bagus Sukorejo di Situbondo. Ya. Kalau sekarang jatuhnya ke Kiai Azaid Ibrahim, ya, itu cucu menantunya beliau yang memegang. Tapi putranya sendiri, putra termudanya itu mendirikan pesantren sendiri, pesantren Wali Songo. Nah, kata Lora Kholil, saya saja hanya kuat dengan 7 niatan. Berarti 7 niatan berapa putaran? 49 putaran. Itu juga luar biasa. Siapa yang pernah nyoba? Habis tawaf diulang lagi? Nggak ada kan? Nah, sudah 7 selesai, jadi nggak ada ngos-ngosan ya. Ini 700 putaran. Nah, kalau Pangersa Abah Sepuh, ibadah yang riyadoh dan ibadah yang susah ditandingi adalah beliau ketika pernah riyadoh dalam 1 tahun sama sekali nggak minum. Kalau puasa kan ada minumnya maghribnya. Abah Sepuh setahun itu tidak minum. Berarti beliau hanya mungkin dapat sumber airnya ketika makan semangka, makan jeruk. Tapi kalau kelapa nggak boleh, itu air, wujudnya air. Kalau semangka kan tidak berwujud air. Buah tapi mengandung air. Jeruk buah tapi mengandung air. Ini yang disampaikan oleh putra beliau, putra Abah Sepuh, adiknya Pangersa Abah, Abah Nur Anwar Mubarok. Abah Nur Anwar Mubarok menyatakan semua riyadoh Abah Sepuh beliau bisa meniru, bisa mengikuti. Cuma satu yang nggak bisa, nggak minum air 1 tahun. Kalau nggak megang duit 1 tahun itu riyadoh. Kalau buat yang duit itu semiliar riyadoh. Kalau yang nggak punya duit acan-acan udah wayangnya. Berarti bayi hebat itu. Nggak megang duit ya setahun. Dulu teman-teman jembatan 5 udah pernah dikasih riyadoh oleh Mama Ana, anak Nabi. Ya, anak Nabi. Itu cuma sehari, hari keberapa itu nggak minum air? Hari Kamis. Hari Kamis malam Jumat ya? Iya. Lulus nggak? Termasuk Ustadz Muslim lulus. Jadi itu diantara riyadohnya kalau malam Jumat itu nggak minum, cuma 1 malam doang, karena syaratnya tiap malam beda-beda ya. Ada yang melekat, ada yang nggak boleh ngerokok, ada yang nggak boleh ini. Maka di malam Jumat itu nggak boleh minum air. Maka kalau lagi manakib di Masjid Al-Huda, saya suka nanda itu. Pada banyak-banyakan semangka. Ada airnya. Iya, semangka sama 2 buah jeruk gitu ya. Bukan teman-teman Al-Huda, kalau lagi riyadoh itu yang semalam aja banyak yang gagal. Abah Sepuh setahun nggak minum air. Kalau Pangersa Abah Anom, si Ahmad Sohibul Fatajul Arifin, ibadah atau riyadoh yang susah dikejar, ditandingnya dan 3,5 tahun nggak tidur. Jadi masing-masing wali punya kelebihan masing-masing. Tadi Tuan si Abdul Qadir dengan sholat subuhnya dicukupkan dengan wudu isya selama 40 tahun. Kiai As'ad Samsul Arifin dengan tadi melakukan tawaf 700 putaran, ya, Mbah Yai As'ad. Kemudian Pangersa Abah Sepuh si Abdullah Mubarok nggak minum air selama 1 tahun. Pangersa Abah tidak tidur selama 3,5 tahun. Saya pernah membaca di majalah Intisari, cuma saya nyesel tuh nggak saya clipping itu majalah. Ada sebuah hasil riset, hasil penelitian, dibandingkan orang yang tidak makan 7 hari dengan yang tidak tidur 7 hari, maka yang kemungkinan selamat adalah yang tidak makan 7 hari. Kalau yang tidak tidur 7 hari, sarafnya rusak. Jangankan kita 7 hari, coba 2 malam nggak tidur, pasti migrain. Ya. Kita yang pada begadang 2 malam, 3 malam aja besokannya kelayangan, ya. Bayangin Pangersa Abah bukan hanya semalam 2 malam, 3,5 tahun. Luar biasa. Udah gitu riyadohnya dalam rangka menembus thariqah ini. Zaman Pangersa Abah Sepuh kan berat. Untuk mengambil talqin zikir saja mesti taubatan nasuha dulu. Mengambil talqin zikir mesti riyadoh dulu 40 hari 40 malam baru mengambil talqin zikir. Nah, Pangersa Abah di awal kemursidannya ini kira-kira tahun 58 ketika beliau riyadoh ini. Karena riyadoh Pangersa Abah 3,5 tahun ini bersamaan dengan lahirnya Mama Ana. Jadi ketika mengandung putri beliau yang namanya Mama Ana. Nah, Mama Ana itu ketika dikandung Abah sedang riyadoh 3,5 tahun tidak tidur. Makanya Mama Ana di antara putri Pangersa Abah ketika lahir yang termasuk ahli riyadoh. Bahkan dalam kandungannya saja bayinya sudah ngaji di dalam perut Umi Hajah Ais. Jadi putri Pangersa Abah Mama Ana itu
Kedengeran ketika bayinya itu ada suara seperti orang menangis. Berarti apa? Ini keberkahan karena pada saat bayi sedang riado 3,5 tahun, keberkahannya turun juga kepada bayi yang sedang dikandung. Termasuk juga para sahabat kemudian oleh Allah diizinkan untuk meringankan toriko ini yang semula adalah toriko suluk, ya, menjadi toriko tabaru. Yang untuk proses talqinnya saja sudah sulitnya luar biasa, maka dimudahkan. Kama kolasnya Mas? Ya? Kama kolasnya. Oh banyak kama kolanya, saking banyaknya mutawatir. Saking mutawatir nggak bisa disebutkan lagi. Saya bertemu dengan banyak orang, jadi kama kolanya mutawatir ini, tenang. Bukan hanya mantan ini. Ya, begitu. Jadi inilah tentang riadohnya para wali itu memang ada keunggulan yang sulit ditandingi. Tapi kalau kita sekarang berpikir, apa iya kita bisa juga mengikuti di awal waktunya sholat isya, ya kita melakukan isya dan wudunya sampai ke sholat subuh, mungkin nggak kira-kira? Nah kemarin saya mendengarkan kajiannya Ustaz Latif nih, yang kelihatannya bisa menjadi hujah walaupun untuk hal yang berbeda. Ustaz Latif ketika di kajian dengan Majelis Saifi membahas kitab Minah Husaniyah, beliau meriwayatkan ketika murid-muridnya Syekh Ali Al-Mursifi bertanya kepada gurunya itu, kepada Tuan Syekh Ali Al-Mursifi, wahai Syekh, apakah yang dimaksud dengan maqalah para arif billah yang bunyinya adalah la yakunul muridu mustaqiman fi taubati hatta la yaktuba alaihi malakus shimali zanban isrina sanatan. Jadi dalam maqalah ini bunyinya adalah tidak akan mencapai derajat sebagai murid yang istiqomah di dalam tobat, ya, sehingga dia tidak akan dicatat oleh malaikat simal, malaikat pencatat keburukan, malaikat yang sebelah kiri, selama 20 tahun. Satu dosa pun tidak dicatat oleh malaikat tersebut. Jadi seorang itu bisa dikatakan orang yang istiqomah mencapai makom tobat kalau selama 20 tahun, ya, malaikat itu sama sekali nggak mencatat satu dosa pun pada dirinya. Maka sang murid bertanya, ini maksudnya bagaimana? Apa iya kita bisa mencapai seperti ini? Apakah yang dimaksud adalah memang orang tersebut sama sekali tidak pernah melakukan dosa, atau dia melakukan dosa tapi segera tobat? Maka kata Syekh Ali Al-Mursifi, makalah tersebut yang dimaksud adalah pernyataan yang kedua, yaitu walaupun dia melakukan dosa tapi segera tobat. Karena malaikat simal itu beda karakteristik dengan malakul simal dengan malakul yamin. Bukan milkul ya, malakul ya. Kalau milkul yamin biasanya itu apa namanya? Orang-orang lemah ya. Nah, kalau malakul yamin, malaikat dari sebelah kanan. Jadi kalau malaikat sebelah kanan tuh karakteristiknya adalah kalau orang-orang meniat saja di dalam hatinya melakukan kebaikan, segera dicatat. Setelah itu kemudian niat itu direalisasikan menjadi amal soleh, dicatat lagi. Dan ketika dicatatnya walaupun melakukan satu kebaikan, tapi tidak dicatat sebagai satu kebaikan, bisa bernilai 10, bisa bernilai 70, bisa bernilai 100, bisa bernilai 1000, 700, 1000 atau tak terhingga. Artinya dia mencatat itu bukan satu kebaikan bernilai satu kebaikan, minimal 10 kebaikan minimalnya. Jadi baru niat saja sudah dicatat oleh malaikat sebelah kanan ketika melakukan amal soleh, bahkan dicatatnya dengan pelipat gandaan. Tapi kalau malaikat sebelah kiri, kalau niat orang melakukan keburukan, dia nggak nyatet. Nunggu sampai hal itu terwujud menjadi sebuah amal buruk, amal salah. Tadi kan amal soleh, ini amal salah. Dan ketika terjadi pun dia nggak langsung nyatet. Dia akan menunggu kira-kira sampai 3 jam. Itu dalam kitab tersebut Minah Husaniyah ya, jadi sampai tidak hanya langsung dicatat, dia nunggu. Nah dalam rentang waktu 2 jam atau 3 jam tersebut, ketika orang yang melakukan dosa tersebut langsung tobat, maka dia sama sekali nggak pernah mencatat. Inilah maksud dari makalah tadi. Jadi seorang yang mencapai istiqomah di dalam makom tobat itu, ya, itu dia tidak akan mencapai makom tersebut sebelum, ya, dia tidak dicatat satu dosa pun selama 20 tahun oleh malaikat simal, malaikat yang sebelah kiri. Nah artinya ini dengan kita kaitkan tadi dengan wudunya Tuan Syekh.
Kalau Tuan saya pasti kita yakin, karena ini juga merupakan kedudukan beliau sebagai Sultanul Aulia. Jadi setelah beliau berwudu sama sekali nggak batal. Nah, bagaimana dengan kita yang ingin menapaktilasi tersebut? Berarti dimungkinkan dengan pakai kaidah tadi. Kalaupun kita batal, kita wudu lagi sambil kita sholat sunnah syukrul wudu. Jadi ketika kita batal, sholat sunnah syukrul wudu 2 rakaat. Lalu kemudian kita misalnya sedang mengamalkan apa? Apakah hataman tam? Kita lanjutkan lagi hataman tam. Ya. Kemudian kita apa? Batal lagi, wudu lagi. Lalu sholat sunnah syukrul wudu. Ternyata melakukan terus berulang-ulang sampai ke waktu subuh. Tetap itu dihitungnya sholat subuh dengan wudu isya. Jadi begitu. Jadi maksudnya sama dengan makalah yang tadi. Jadi dimungkinkan orang-orang di zaman kita sekarang pun ya menapaktilasi tentang amalan Tuan Syekh Abdul Qadir tadi itu dimungkinkan. Jadi ketika batal kita wudu lagi tambah dengan sholat sunnah syukur.